Bangsat. Ngomong gimana? Gue libur langsung. Enggak macet kan? Belum, Sat. Siap, Sat. Habis dari Wah, kayak Enggak, udah ya apa udah gini nih. Komplit. Udah begini gimana nih? ya Komplit salah. Sudah. Sudah. Penyimak setia. Baik. Bentar, Sat. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga apa yang kita lakukan dari amal soleh, dari amal-amal ketaatan, itu dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab 175 Jalan Menuju Surga yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Nayyib Ibn Mamduh Ibn Abdul Aziz Al-Su'ud hafizahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke poin yang ke 12 ya? 12 atau 13? 12 ya? Libur panjang 12 saya. Ya. Pasnya berapa? 12 atau 13 ini? 12 ya. Taib, kita masuk ke poin yang ke-12, di mana poin yang ke-12 itu penulis membawakan judul sifat pakaian penduduk surga dan jubah mereka. Jadi sifat pakaian penduduk surga dan jubah mereka. Jadi kita akan belajar tentang apa pakaian dari penduduk surga. Baik. Di sini penulis membawakan dalil yang pertama dari Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-31. Dalam surat Al-Kahfi pada ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar
yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaba khudra min sundusin wa istabrakin muttaqiina fiha 'alal araik ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan surga Aden, yang mana surga Aden tersebut mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan di dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas, dan mereka memakai pakaian berwarna hijau dari sutra yang halus dan sutra yang tebal. Jadi warna pakaian penduduk surga itu apa jemaah? Hijau. Di antaranya hijau. Dan pakaian ini adalah pakaian yang warna yang disenangi sama Nabi SAW, warna hijau. Ya, kalau pengen tahu hijaunya itu, yaitu hijaunya bendera Saudi itu kayak gitu warnanya. Bukan hijau yang kayak gimana itu, bukan kayak gini ya, kayak mirip seperti ini ya. Jadi warnanya hijau ya, bukan hijau yang teriak itu ya. Gimana hijau teriak itu? Terang, hijau terang itu, bukan itu. Berwarna hijau dari sutra yang halus serta sutra yang tebal ya. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang sangat indah. Baik. Kita ingin membaca tafsir dari ayat ini jamaah sekalian. Saya ambilkan tafsir ayat ini dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Jannatu Aden? Kita sering mendengar Jannatu Aden. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, yang dimaksud dengan Jannatu Aden, Al-Aden itu artinya al-iqamah. Iqamah itu artinya tempat kita berdiam. Itu namanya Aden. Jadi surga Aden, surga tempat penduduk surga itu akan diam selama-lamanya. Dan kaidahnya adalah orang yang sudah masuk surga itu tidak akan keluar lagi. Berbeda dengan orang yang masuk neraka. Kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah, sementara dia bermaksiat, maka dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga apabila iqobnya atau hukumannya telah selesai di dalam api neraka. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang bermaksiat, yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala, kufur, melakukan perbuatan syirik, tidak bertobat sampai meninggal dunia, maka orang ini adalah orang-orang yang kekal di dalam api neraka. Namun perlu digarisbawahi, ketika seseorang kita melihat dia meninggal di atas kesyirikan, kita tidak bisa memvonis orang itu pasti masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan seorang itu menjazmkan, memastikan orang yang meninggal dengan melakukan perbuatan syirik, dia pasti akan masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Karena masalahnya kita tidak ngerti. Ya, bisa jadi dia meninggal itu dalam kondisi dia melakukan perbuatan syirik karena terpaksa. Kita tidak ngerti. Atau mungkin dia melakukan perbuatan syirik itu ya setelah itu, sebelum dia meninggal, dia sudah bertobat kepada Allah Ta'ala. Kita tidak mengerti hati seseorang. Dan ini akidah Ahlus Sunnah, yang mana kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, al-amru yarji ilallah, perkaranya itu semuanya kembali kepada Allah. Sama seperti ketika seorang melihat ada orang yang meninggal di atas amal soleh, misalkan meninggal dalam kondisi dia sedang melakukan ibadah,
kita katakan dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah, tapi memastikan orang ini pasti masuk surga, itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena bisa jadi ketika dia meninggal dunia, ternyata dalam kondisi dia sedang beribadah dan dalam niatan yang riya kepada manusia. Nah, kita tidak ngerti jamaah sekalian. Namanya hati itu yang tahu adalah Allah. Namun apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ada orang soleh, dia sibuk dengan ketaatan kepada Allah, lalu dia meninggal di atas kesolehannya atau dia meninggal di atas ketaatan tersebut, kita berharap dia termasuk penghuni surga. Kalau kita mendapati ada orang bermaksiat kepada Allah dan dia terus berada dalam kemaksiatan sampai dia meninggal dunia, ternyata dia masih bermaksiat sama Allah, kita berharap Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Bisa dipahami nih jamaah ya? Jadi tidak bisa kita memvonis orang itu, oh pasti ini adalah penduduk surga, ini penduduk api neraka, kecuali kalau ada dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya kalau mereka adalah penduduk surga dan penduduk api neraka. Contoh, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, hadisnya jelas, dalilnya jelas, maka kita katakan 10 yang disebutkan oleh Nabi SAW yang termasuk ke dalam penduduk surga, mereka pasti masuk ke dalam surga. Ada hadiahnya enggak? Ada hadiah tidak? Diambilkan. Pertanyaannya dulu, siapa yang bisa sebutkan 5? Monggo Pak. 1, Abu Bakar Siddiq. 2, Umar bin Khattab. Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Zaid ibn Thabit. Benar atau tidak? Hah? Benar ya? Berarti sisa berapa? Sisa 5. Dapat hadiah. Nah, yang 5 siapa? Loh, jangan borong nih. Ibu-ibu, yang 5-nya siapa selain yang sudah disebutkan? Tidak boleh nyontek di HP. Insyaallah ada hadiahnya katanya. Siapa bisa sebutkan ibu-ibu? Ibu-ibu itu harus dites, karena tidak dilihat sama ustadznya, biar tidak ngantuk. Hah? 1. Siapa? Hah? Bilal. Bilal bin siapa? Bilal bin Rabah. Terus? Hah? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus? Siapa? Sumayyah. Terus? Abdurrahman bin Auf. Terus? Hah? Hudzaifah. Terus? Hah? Sudah? Berapa itu? Alhamdulillah, cuma benar 1. Kasih hadiah. Sisa 5. Ya. Ini definisi PD tingkat tinggi. Gak apa-apa. Yang penting yakin masuk surga sudah. Abu Bakar sudah, Umar sudah, Utsman sudah, Ali sudah, Zaid ibn Thabit sudah. Sisa 5. Pak Bambang jawab. Terus 1 aja. Alhamdulillah 1 tapi salah. Yang ke-6, Abdurrahman ibn Auf. Yang ke-7, Az-Zubair ibnul Awwam. Yang ke-8, Tolha ibn Ubaidillah. Yang ke-9, Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Yang ke-10, Ustaz Gemah, Sa'id ibn Zaid. Sa'id
ibn Zaid. Itu harus dihafal loh ya. Masa kalah sama anak SD? Kita ulangi. 1 siapa? Abu Bakar. Yang kedua Umar. Yang ketiga Utsman. Yang keempat Ali. Yang kelima Zaid bin Thabit. Yang keenam Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Yang kedelapan Talha ibn Ubaidillah. Yang kesembilan Az-Zubair ibn Awam. Yang ke-10 Sa'id bin Zaid. Benar ya? Coba dipastikan antara Zaid bin Thabit atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas atau Zaid bin Thabit? Ya, yang betul itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi diganti tadi. Siapa tadi? Zaid bin Thabit diganti dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bulan depan saya tanya. Nah, itu contoh sahabat dijamin masuk surga. Ada orang-orang yang dijamin masuk api neraka dan kita harus yakini itu. Contoh kayak Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Abu Thalib, istrinya Abu Lahab, Fir'aun, Qarun. Mereka itu adalah orang-orang yang dijamin masuk neraka. Jadi nggak boleh ragu. Tapi kalau orang-orang yang tidak disebutkan namanya, maka kita tidak bisa, apalagi khususnya orang-orang yang hidup jauh dari zaman Nabi SAW, kita tidak bisa mengatakan mereka itu pasti masuk surga. Namun kita berharap orang-orang yang soleh mereka itu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya surga Aden. Jadi surga Aden itu adalah surga yang mana artinya al-iqamah, yaitu mereka tinggal di dalam situ. Taib. Kemudian berikutnya kata yang perlu dipahami dari ayat ini yaitu tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa maksudnya? Ay min tahti ghurafihim wa manazilihim, yang mana sungai itu mengalir di bawah kamar-kamar dan rumah-rumah mereka. Jadi rumah di bawahnya ada sungai. Coba antum buat rumah terus bawahnya ada sungai gitu. Kira-kira gimana itu? Pokoknya rumah di bawahnya itu ada sungai. Jadi kita melihat sungai itu mengalir di bawah rumah tersebut. Mengalir di bawahnya. Dan itu salah satu keindahan surga. Jadi intinya dari ayat ini yang ingin disampaikan adalah bahwasanya pakaian penduduk surga itu dari sutra yang tebal dan warnanya apa? Hijau. Taib, ayat yang kedua, surat Al-Insan pada ayat yang ke-21. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka memakai pakaian sutra halus yang berwarna hijau dan tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Jadi ayat ini juga menyebutkan warna pakaian penduduk surga itu apa? Hijau. Nah, kedua ayat ini sama-sama menyebutkan tentang sutra, yang mana kita tahu para jamaah sekalian, Nabi SAW pernah bersabda, sutra itu
adalah pakaian yang diharamkan bagi laki-laki selama di dunia, tapi tidak diharamkan bagi para wanita. Tapi kalau sudah di akhirat, maka pakaian penduduk surga baik laki-laki maupun wanita adalah sutra. Dan sutranya itu lebih lembut, lebih tebal daripada yang pernah ada di atas muka bumi ini. Kata Nabi SAW menyebutkan tentang zaman yang akan datang, satu zaman yang mana mereka itu akan menghalalkan yang namanya sutra. Kata Nabi SAW, sayati ala nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, yastahillunal hirra wal khamra wal harira wal ma'azif. Akan datang satu zaman yang mana mereka manusia itu akan menghalalkan yang pertama al-hirra. Hirra itu adalah nama lain dari perbuatan zina. Itu namanya hirra. Jadi bahasa mereka bukan zina, tapi suka sama suka namanya. Ya, kita tidak zina, kita suka sama suka. Namanya zina itu adalah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Mau suka sama suka, mau dipaksa, tetap namanya zina. Dan hukum zina ini menurut ulama mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Muhadzab, dan ini diambil oleh pendapat para mazhab Syafi'i, mereka mengatakan kalau mereka itu belum nikah, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan dari tempat tinggalnya, dibuang jauh. Kalau dari Surabaya dibuang sana ke Papua mungkin. Yang penting dia keluar dari tempat tinggalnya. Ya. Sedangkan yang kedua, kalau mereka itu sudah menikah, maka mereka dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Yang kita kenal dengan istilah ada namanya muhson dengan ghairu muhson. Yang sudah menikah dan yang belum menikah. Yang belum menikah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Sementara yang sudah menikah maka dia itu dirajam sampai mati. Apa sih manfaatnya jamaah sekalian? Manfaatnya adalah untuk menjaga nasab. Karena kalau ada seorang wanita hamil, kemudian dia belum menikah, maka nasabnya itu akan rusak. Secara umum pendapat itu ada dua. Ada yang mengatakan seorang wanita yang hamil itu kalau dia nikah, dia sah pernikahannya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i dan mazhab Maliki. Tapi anak yang dikandung oleh wanita tadi tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya, meskipun itu adalah bapak biologisnya. Sehingga tatkala anak ini lahir, satu, dia tidak berhak mendapatkan perwalian dari bapaknya. Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan warisan dari bapaknya kalau dia meninggal dunia. Kalaupun dia menikah dengan wali hakim. Wali hakim. Nanti kalau dia punya anak, menikah secara baik-baik, bukan karena hasil perzinahan juga, maka anaknya pun sudah bebas dari status sebagai anak hasil zina. Dan itu akan mengganggu psikologi jamaah sekalian. Bayangkan ada anak lahir tanpa hamil di luar nikah, anaknya lahir, kamu anak zina, itu sudah menyerang secara psikologi. Dan itu tidak bagus. Makanya Islam itu datang untuk menjaga yang namanya nasab. Itu kalau jelas-jelas yang diketahui bahwasanya yang menghamili dia satu orang. Nah masalahnya wanita ini dia hamil dan dia sudah bergonta-ganti pasangan. Akhirnya dia tidak ngerti ini spermanya siapa. Maka ini yang dikhilafkan oleh para ulama juga. Ya tatkala dia itu menikah, apakah nanti dia menikah itu anak ini ya statusnya seperti apa? Dan apakah boleh nanti si wanita ini menikah dengan laki-laki tersebut? Ini ruwet jadinya, pelik jadinya seperti ini. Makanya hati-hati dengan yang namanya perzinahan itu. Tapi orang-orang sekarang itu merubah, nama itu bukan zina namanya. Bahkan dijadikan sebagai pekerjaan, PSK. Pekerja seks komersial katanya. Jadi kita bekerja, bukan kita melakukan dosa, tapi kita bekerja. Maka kita katakan mau bagaimanapun namanya, tetap itu adalah perbuatan zina. Tidak boleh itu. Itu hukumnya haram. Bayangkan Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Mendekati aja tidak boleh, apalagi melakukannya.
Karena orang yang mendekati perbuatan zina pasti akan dia terjatuh ke dalam perbuatan zina tersebut, dan ini sangat berbahaya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dihalalkan oleh manusia ini adalah khamar. Kata mereka yang diharamkan itu khamar, Ustaz. Jadi kalau merek orang tua, terus merek apa lagi itu? Iya. Yang ngerti siapa? Vodka gitu ya. Vodka gitu kan ya. Itu ndak haram, Ustaz. Yang haram itu kan khamar. Itu yang haram. Padahal mereka tidak pernah baca definisi khamar itu apa. Khamar itu segala sesuatu yang memabukkan, maka itu dikategorikan sebagai khamar. Tuak itu, ya tuak, bukan legen ya. Tuak. Kalau di Lombok itu ada dua jenisnya, tuak manis sama tuak yang mabuk. Ya, jadi nanti kalau antum ke Lombok misalkan, jangan nanti kalau ada yang nawarin, Mas mau beli tuak nggak? Oh haram itu. Enggak, itu maksudnya tuak manis kalau dijual secara bebas itu. Kalau tuak yang memabukkan, kalau bahasa di sini itu adalah tuak itu. Ya, itu tidak dijual secara bebas. Kalau tuak manis sana bahasa sininya legen itu kan. Ya, bahasa sininya legen. Jadi nanti kalau antum pergi ke Lombok misalkan ya, mungkin antum ingin melihat patung Pak Jokowi gitu kan. Di Lombok gitu. Atau antum mau pergi lihat sirkuit gitu, Mandalika gitu kan. Tapi ngapain gitu loh. Buat apa? Siapa tahu mungkin kesempatan mau pergi jalan-jalan ke Lombok gitu kan. Tiba-tiba di jalan antum ada lihat orang jual tuak. Itu bukan tuak yang memabukkan, tapi itu tuak yang manis. Kalau bahasa kita di sini adalah legen itu. Nah, banyak orang-orang sekarang itu mengaburkan makna dari khamar itu. Padahal secara hukum fikih namanya khamar itu segala yang memabukkan itu khamar. Bahkan dalam kaidah yang lain mengatakan makana katsiruhu haram faqaliluhu haram. Apa yang banyak itu haram, sedikit pun itu haram. Makanya ini hati-hati kepada ibu-ibu yang mereka bekerja sebagai seorang bakeri gitu loh, yang buat kue. Kadang-kadang ada kue yang memang harus dicampur dengan rum itu. Mau sedikit mau banyak hukumnya tidak boleh. Makanya hati-hati. Biasanya toko-toko pastry yang besar itu pakai itu kayaknya. Makanya harus hati-hati jamaah sekalian membeli itu. Itu tidak boleh. Memang secara testi kue yang digabung dengan yang dicampur dengan rum itu enak memang. Itu kata mereka yang pernah membuat itu enak, dan memang itu salah satu cara untuk mengenakkan kue tersebut. Tapi meskipun itu enak, kalau bahan dasarnya itu sesuatu yang haram, maka makanan itu menjadi statusnya haram. Menjualnya pun hukumnya haram. Karena kata para ulama di dalam sebuah kaidah mereka mengatakan, ya innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanahu. Sesungguhnya Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka jual belinya pun akan ikut haram. Contoh, ya kayak tadi rum itu, atau babi misalkan. Babi haram. Jual beli babi itu haram, meskipun antum tidak makan, tapi jual belinya sudah dikatakan haram. Meskipun antum menjualnya kepada orang-orang yang non muslim, dia tetap dikategorikan sebagai transaksi yang haram. Paham jamaah sekalian ya? Itu khamar. Sedangkan yang ketiga sutra. Nah itu dia, sutra. Ya. Ada sekarang yang menghalalkan sutra. Bahkan pakaian laki-laki itu banyak terbuat dari sutra, terutama batik. Batik itu banyak yang terbuat dari sutra, yang harganya sampai 5 juta, 6 juta itu terbuat dari sutra. Maka sebaiknya jenengan jauhkan diri jenengan dari batik yang terbuat dari sutra. Cukupkan diri dengan batik-batik yang secara umum itu sudah bagus. Saya lihat batik yang harga 500.000, 750 itu sudah bagus ya, Pak. Ya kita harus bersyukur bisa beli batik segitu. Ada orang tidak bisa beli batik. Ya, tidak usah beli yang sutra-sutra itu, tidak usah. Ya, nanti kita pakainya di surga. Jauh lebih bagus, jauh lebih tebal. Dan sutranya surga itu tidak ada tandingannya. Nah, kemudian yang keempat yang akan dihalalkan oleh manusia itu kata para ulama adalah alat-alat musik. Ya. Jadi banyak di antara manusia sekarang itu yang menggunakan alat-alat musik tersebut. Maka jauhi. Taib. Itu ayat yang kedua. Sekarang kita masuk ke
hadis Nabi SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man yadkhulul jannata yan'amu, la yab'asu, la tabla thiyabuhu, wa la yafna syababuh." Siapa saja yang masuk surga akan selalu hidup bahagia, tidak akan pernah sengsara. Jadi orang masuk surga itu tidak ada sedihnya. Kesedihan dicabut dari surga. Sebaliknya, penduduk neraka akan selalu berada dalam kesedihan karena tidak ada kebahagiaan di dalam api neraka itu. Yang ada siksaan, setiap hari siksa. Tidak ada bosan-bosannya para malaikat akan mensiksa orang-orang yang bermaksiat sama Allah. Tapi beda dengan surga. Surga itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Tidak ada 1 menit yang kita lalui dalam surga melainkan isinya kebahagiaan. Lihat bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala jamaah menjadikan kita menikmati hidup ini supaya bahagia. Sampai-sampai tidak ada istilah buang air besar, buang air kecil. Nggak ada di surga itu. Saking kita disuruh bahagianya. Karena betapa sedihnya kita di saat kita sedang menikmati makanan yang enak, tiba-tiba sakit perut. Nah, nggak enak itu. Akhirnya mau makan lagi, itu rasanya sudah nggak enak. Sudah beda rasanya. Tapi bagaimana orang penduduk surga ketika dia diberikan hidangan, diberikan makanan, kemudian mereka ingin mengeluarkan kekenyangan mereka, mereka cukup dengan bersendawa atau mengeluarkan keringat, yang mana keringat mereka itu lebih harum daripada minyak kasturi. Lebih harum daripada minyak kasturi. Saya kemarin dikabari sama teman, harga minyak kasturi yang dipakai oleh Nabi SAW per 6 mili itu harganya 20 juta per 6 mili. Ya, 6 mili. Segini besarnya 20 juta itu. Ini 6 mili. Ini 20 juta segini. Tapi ini bukan kasturi. Maksudnya segini ukurannya. Ya. Nek saya beli 20 juta, rumah saya sudah 1 hektar, ya. Sebesar ini 20 juta. Itu dipakai sama Nabi SAW. Ya, tapi kalau kita ya jalan sasak banyak. Yang murmer itu. Hah? Apanya? Saya lah. Dulu masih mahasiswa. Baik. Jadi tidak ada yang namanya kesengsaraan, selalu bahagia. Dan dia akan kekal dan tidak akan mati. Jadi kematian itu tidak ada di akhirat. Karena ketika seorang dibangkitkan semuanya nanti di akhirat, maka kematian itu akan diwujudkan dalam bentuk seekor domba, lalu akan disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi kehidupan atau tidak ada lagi kematian setelah itu. Makanya hari kiamat di antara namanya itu adalah yaumul akhir. Artinya hari terakhir, nggak ada lagi hari setelah itu. Nggak ada lagi yang namanya hari esok, itu nggak ada. Tidak ada lagi yang namanya hari esok. Matahari, bulan, yang itu menjadi hiasan di langit, yang kemudian disembah oleh manusia, semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Untuk mencela orang-orang yang menjadikan matahari dan bulan sebagai sesembahan. Allah katakan kepada mereka, inilah matahari, inilah bulan yang kalian dulu sembah di atas muka bumi ini, akan bersama kalian di dalam api neraka. Tidak ada lagi hari esok. Tidak akan ada lagi yang namanya istilah hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, nggak ada. Cuma 1 hari, hari terakhir. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Yang masuk surga akan kekal di dalam surganya. Yang masuk neraka kalau memang dia kekal akan selama-lamanya. Kalau sudah dia habis masa iqobnya, kalau memang dia orang mukmin, akan dikeluarkan. Baru setelah itu kalau tidak ada lagi orang beriman di dalam api neraka yang diadab karena dosanya, baru pintu neraka itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pintu surga baru akan ditutup sampai manusia yang terakhir masuk ke dalam surga, baru kemudian ditutup di dalam pintu-pintu tersebut. Tidak akan ada lagi yang keluar dan akan masuk setelah ditutupnya kedua pintu tersebut. Yang di surga dengan kebahagiaannya, yang di neraka dengan kesengsaraannya.
Lalu apa kata Nabi SAW? Pakaian mereka tidak akan pernah hancur, senantiasa dalam kondisi bagus. Kalau kita kan sering pakai pakaian apalagi sering dicuci, lama-lama kan lusuh, kemudian cepat sobek kan. Penduduk surga nggak ada kayak gitu. Jadi nggak ada istilah usaha laundry di surga itu. Antum yang punya usaha laundry nggak ada di surga. Iya. Laundry, terus penjahit, nggak ada itu. Nggak ada usaha jahit itu. Jadi bersabarlah para pengusaha laundry di dunia tempat antum. Kalau di surga nggak ada. Apalagi cari butik. Ustaz, ada butik nggak di surga? Nggak ada butik itu. Tidak ada butik. Pakaian mereka akan selalu baru, akan selalu indah. Nanti kalau kita berbicara tentang penduduk surga, bidadarinya ya, bidadarinya itu akan senantiasa perawan. Satu laki-laki diberikan 100 kekuatan. Jadi kalau istrinya 70 tambah 4 istrinya, bidadari 70, istrinya 4, 74, 100 kurang 74 masih ada susu. Susu jemaah. Susu gitu ya. Dan sebagian para ulama menyebutkan, ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya, dia tidak akan berhenti pada satu istri, tapi akan terus mendatangi istri-istrinya semua itu, sampai pada istri yang terakhir, barulah dia berhenti. Susu pula. Ya, ada susunya. Jadi pakaian mereka tidak akan hancur. Lalu apa kata Nabi SAW? Wala yafna syababahu atau syababuhu, dan masa mudanya tidak akan pernah sirna. Karena seluruh penduduk surga itu usia mereka berusia 33 tahun. Jadi tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, semuanya sama 33 tahun. Yang meninggal belum usia setahun, ketika dibangkitkan masuk surga usia mereka 33 tahun. Jenengan yang meninggal usia 80, tenang, nanti masuk surga usianya 33 tahun. Ibu-ibu semua 33 tahun. Wajahnya tenang, cantik, jelita, tidak perlu pakai skincare. Nggak ada salon di surga. Apalagi penjual skincare, tidak ada. Semua wajah mereka akan cantik, jelita, berseri-seri. Begitu pula para lelaki. Yang di dunia biasa-biasa saja, masuk surga ganteng semua. Tenang, antum lebih ganteng daripada artis yang ada di atas muka bumi ini nanti di surga. Tidak usah khawatir. Ya. Jadi nggak apa-apa mukanya pas-pasan di dunia, tapi di surga ganteng. Ya. Tapi tidak bisa dipungkiri, istri itu juga cari suami yang ganteng. Makanya kadang-kadang saya tuh bingung sama para jomblo yang datang ke kita. Ustaz, tolong carikan jodoh. Gimana kriterianya? Kalau bisa cantik, ya, hafal 30 juz gitu kan. Kemudian agamanya bagus. Saya lihat, ya, saya tanya, juz, kamu hafal berapa juz? Juz 30 tapi belum selesai Ustaz. Lah antum cari 30 juz 30 aja belum selesai ente. Kalau ada wanita yang cantik, juz 30 juz, agamanya bagus, nasabnya bagus, insya Allah wanita ini tidak akan diberikan ke jamaah, ustadznya yang ngambil duluan. Loh iya, bener kan? Iya. Iya, masa ustadznya sudah capek nyari, masa kasih jamaahnya? Cek ke ustadznya dong. Makanya supaya ustadznya ndak ngambil, ya cari yang biasa-biasa aja. Iya toh? Ini kriterianya tuh. Baik. Jadi masa mudanya itu akan senantiasa kekal. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Semuanya sama rata. Usia 33 tahun. Dan memang 33 tahun itu jamaah, itu adalah usia pemuda. Karena para ulama menyebutkan usia pemuda itu mulai dari balik sampai usia 40 tahun. Itu batas usia muda.
Jadi kalau antum yang usianya sekarang 39 tahun, 11 bulan, 28 hari, berarti antum masih muda. Tinggal 2 hari. Kalau sudah 40 tank, berarti antum sudah tua. Ya. Jadi ibu-ibu coba dilihat sekarang usianya berapa. Ya, jangan-jangan sudah 50 sekarang nih, berarti sudah tua. Kalau saya masih muda, 17 tahun kalau saya. Yang ketahuan, yang nggak ketahuan berapa nggak tahu. Hadis terakhir. Hadis dari Imam At-Tabrani dan Baihaqi. Dan hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang hasan li ghairihi di dalam kitab beliau Shahih Targhib wa Tarhib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ka'anna wujuhahum daw'ul qamari lailatal badri." Rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah wajah-wajah mereka laksana cahaya rembulan di malam purnama, terang, bercahaya. Ya, itulah cahaya keimanan. Sebagaimana Nabi pernah menceritakan bahwasanya Nabi itu rindu untuk bertemu dengan saudaranya. Maka para sahabat mengatakan, "Siapa saudaramu, wahai Rasulullah?" Yaitu mereka-mereka yang akan datang setelah aku meninggal dunia. Terus para sahabat bertanya, "Bagaimana cara engkau mengenal mereka? Mereka itu adalah saudaramu." Maka Nabi memberikan sebuah permisalan. Bagaimana sekiranya apabila ada seorang yang memiliki kuda dan kudanya itu punya ciri-ciri di kepalanya, di keningnya, di tangannya, di kakinya, memiliki ciri-ciri yang berwarna putih, sedangkan dia berkumpul di antara kuda-kuda yang berwarna hitam. Apakah pemiliknya bisa mengenali kudanya? Jawabannya bisa, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan, umatku akan dikenali melalui wajah mereka yang berseri-seri, tangan mereka yang mengeluarkan cahaya, begitu pula kaki mereka, disebabkan karena mereka sering berwudu. Jadi kalau yang tidak pernah berwudu itu susah dikenali sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya bapak-bapak pulang ke rumah nanti bilang sama istrinya, "Istriku, supaya cahaya wajahmu berseri-seri dan bercahaya, daripada pakai skincare mahal-mahal, lebih baik kamu berwudu setiap hari." Gitu caranya. Langsung nanti dompetnya hilang uangnya karena suaminya pelit. Langsung dibalas sama istrinya, "Mas, cantik itu butuh modal." Ya. Itu kelompok yang pertama. Wa zumratus tsaniyah, adapun kelompok yang kedua, kata Nabi SAW, "Ala launi ahsani kaukabin durriyin fis sama", yaitu laksana bintang yang sangat terang di langit. Bintang apa ya yang terang ya? Bintang timur kayaknya. Jadi bintangnya itu terang. Jadi cahayanya itu terang. Ya. Bintang Kaukabud Dur ini, kata para ulama, Kaukabud Durri itu adalah bintang yang ada di timur. Bintang yang ada di timur yang cahayanya itu terang banget. Apalagi di saat malam yang sangat gelap, kemudian langit itu dipenuhi dengan bintang. Nah, dia itu adalah bintang yang paling bercahaya sendiri. Itu namanya Kaukab Durriyun. Tapi saya belum pernah melihat bintang seperti itu. Coba nanti mungkin jenengan kalau melihat malam ya, istilah kalau melihat langit yang lumayan gelap, coba lihat di sebelah timur itu bintang, cari mungkin bintang yang paling terang. Itu dikatakan sebagai Kaukab Durri, bintang yang sangat terang cahayanya. Lalu kata Nabi SAW, "Likulli rajulin minhum zaujatani minal huril in." Bagi setiap laki-laki di antara mereka mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Setiap satu istri memakai 70 jubah yang sumsum betisnya dapat terlihat dari balik daging dan jubah mereka. Bayangkan, sumsumnya itu kelihatan dari balik jubahnya. Ini kalau di dunia namanya sundel bolong. Loh iya, bayangkan antum bisa melihat sumsum dari balik tubuh, antum lari pasti.
Tapi indahnya penduduk surga itu, bidadari itu, kecantikan mereka kalau ditutupi dengan 7 lapis, 7 bahkan 70 lapis pakaian, itu tetap akan kelihatan kecantikan mereka. Saking cantiknya bidadari itu. Bahkan kata Nabi SAW, kalau sekiranya bidadari itu dia nengok aja dikit ke dunia, maka kecantikannya akan memenuhi seluruh alam semesta ini. Kayak apa istilahnya? Aurora ya. Kayak gitulah istilahnya. Jadi seluruh alam semesta ini akan terpenuhi dengan cantiknya bidadari itu. Makanya kenapa di surga itu semua orang bahagia, karena dia melihat istri yang cantik. Makanya dia disifati dengan apa? Hurul ain, sesuatu yang memanjakan mata. Yang memanjakan mata. Karena ketika kita melihat, ya surru qalbi, membuat hati kita merasa bahagia. Itulah penduduk surga. Tidak kayak istri kita. Pulang ke rumah capek-capek, ya. Yang ditanya pertama kali bukan ditanya, Pak gimana, apa yang mau dibuatin, enggak. Apalagi kalau sudah nitip sama suaminya, Pak titipanku mana? Coba kalau lupa beli titipannya, emang bapak itu enggak pernah cinta sama aku selama ini. Ya. Enggak cinta tapi anak 10. Terus dia apa enggak cinta kayak gitu? Kadang-kadang para ibu-ibu ini suka mengukur cinta suaminya hanya dengan barang yang sepele gitu loh. Hanya lantaran karena terang bulan, martabak, ya, wedang jahe. Hanya gara-gara itu diukur cinta suami itu. Tapi dia tidak tahu bagaimana pengorbanan suami di luar, subhanallah. Bagaimana mereka itu menghadapi fitnah wanita yang menggoda di luar sana. Iya. Andai kan tidak cinta, mungkin sudah dibawa madu ke rumah itu. Madu yang bisa membuat piring terbang. Nah ini ibu-ibu. Makanya Nabi itu ketika pulang Isra Mi'raj, ditanya sama para sahabat, bagaimana ketika Isra Mi'raj? Maka Nabi mengatakan, kebanyakan penduduk surga itu orang miskin. Jadi kalau jenengan pengen masuk surga, miskin dulu. Tidak boleh kaya, Ustaz. Terus ditanya sama para sahabat, kalau penduduk api neraka, aksaru ahlin nar an-nisa, kebanyakan penduduk api neraka itu para wanita. Kenapa para wanita? Yakfurnal ashir, karena mereka tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Tidak bisa berterima kasih sama suaminya. Oke lah kalau suaminya pelit. Ini suaminya tidak pelit, royal suaminya sama dia. Apa yang diinginkan diberikan sama suaminya. Hanya lantaran terang bulan gak dibelikan. Nah ini ibu-ibu. Tapi bapak-bapak juga jangan sengaja gak beli terang bulannya gitu kan. Ya. Cari alasan supaya kalau istrinya marah kan udah diajak ngomong, jadi bisa keluar dengan mudah nanti keluar rumah. Jangan juga seperti itu. Jadi kata Nabi, bidadari itu kalau dipakaikan 70 jubah, kecantikan mereka itu tetap terlihat. Bahkan sumsum betis mereka dapat terlihat dari balik daging dan jubah mereka. Sebagaimana minuman yang berwarna merah dapat terlihat dari gelas yang berwarna putih. Bayangkan cantiknya bidadari itu jemaah. Masa gak mau masuk surga? Ya. Cantik, luar biasa. Nanti ada bab di sini ya. Poin yang keberapa ini? Ke-15. Ke-15, 16, 17 nanti itu. Itu poin yang berkaitan dengan nyanyian-nyanyian penduduk surga. Bidadari-bidadari surga itu akan menyanyi untuk para suami-suami mereka. Ya, jadi intinya poin yang ke-12 ini bahwasanya pakaian penduduk surga itu berwarna hijau. Kemudian materialnya terbuat dari sutra yang sangat halus dan sangat tebal. Itu pakaian mereka. Jadi pakaian mereka itu pakaian yang indah. Tidak ada dijual di Indonesia ini, apalagi di seluruh dunia ini. Taib, silakan adzan terlebih dahulu, baru setelah itu kita masuk ke tanya jawab.
Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Allahumma rabbana wassalatu Taib. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu. Bidadari itu bukan golongan manusia. Bidadari itu, kalau bidadari yang 70 itu bukan golongan manusia. Itu bukan golongan manusia. Bukan dari golongan manusia kita maksudnya. Tapi kalau kita lihat dari sifat-sifatnya, maka sifat-sifatnya seperti manusia. Mereka punya betis, ya, kemudian mereka punya hati. Sifat-sifat mereka itu seperti manusia. Tapi bukan golongan manusia yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Itu namanya bidadari. Jadi mereka itu adalah penghuni surga yang Allah siapkan bagi suami-suami mereka nanti ketika suami-suami mereka masuk ke dalam surga. Ya. Kalau disebutkan di dalam yang lainnya bahwasanya bidadari itu menyerupai istri-istri kita. Secara sifat, secara zat itu mirip dengan istri-istri kita. Kecantikannya segala macam. Ya, terus bagaimana bentuk tubuhnya itu menyerupai istri-istri kita yang ada di surga nanti. Itu bidadari. Ya. Tapi kalau dikategorikan apakah mereka itu seperti malaikat? Jawabannya tidak. Ya, tidak. Karena mereka secara sifat zat itu mirip dengan sifat manusia. Mereka punya betis, ya. Kemudian mereka punya kecantikan dan segala macam. Dan jelas mereka itu secara gender mereka adalah para wanita. Sementara malaikat itu para ulama tidak menyebutkan apa gendernya, laki-laki atau wanita. Akan tapi orang-orang Yahudi mengatakan malaikat itu adalah anak-anak perempuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ucapan yang kufur kepada Allah. Karena Allah tidak memiliki anak. Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak diperanakan. Karena kalau Allah punya anak, otomatis Allah itu punya istri. Siapa istrinya Allah? Tidak ada. Ya, siapa istrinya Allah? Tidak ada istrinya Allah Ta'ala. Jadi kita katakan, ya, para malaikat itu bukan anak perempuannya Allah, tapi mereka adalah di antara hamba-hamba Allah dan tentara-tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi? Surga itu sebelah mananya arsy. Hadza wallahu a'lam. Ya. Saya tidak tahu. Cuma kalau dari sisi susunan itu ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwasanya bumi, kemudian langit yang ketujuh ke atas, dan di langit yang ketujuh itu ada kursi, di atasnya kursi ada arsy. Jadi makhluk yang paling tinggi sekarang itu adalah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat Allah bersemayam. Sementara kursi itu tempat kakinya Allah. Dalam hadis yang sahih disebutkan, perumpamaan bumi dengan langit yang tujuh seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Cincin itu adalah bumi, padang pasir yang luas itu adalah langit. Kemudian kata Nabi SAW, perumpamaan langit yang tujuh dengan kursinya Allah. Kursi itu cincin, kursi itu padang pasir, langit itu cincinnya. Sedangkan perumpamaan kursi dengan arsy, arsy itu adalah padang pasir, sementara kursi itu adalah cincinnya. Jadi kalau kita bandingkan antara arsy dengan bumi, itu seperti apa dong? Bumi dengan langit seperti cincin dan padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itulah langitnya. Perumpamaan langit yang tujuh dengan kursi itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir.
Cincin itu langitnya, padang pasir itu kursi. Jadi kalau kursi dengan bumi saja itu sudah gimana perbandingannya? Terus gimana manusianya? Nah gitulah maksudnya. Paham ya? Baik. Jadi surga itu saya tidak tahu teman. Apa? Gimana? Coba dilanjutkan. Oh, kalau ditanya Bilal itu dijamin masuk surga atau tidak? Dijamin Pak, tapi dia tidak masuk ke dalam 10 tadi. Ya. Karena ada hadis yang lain yang menyebabkan sahabat-sahabat yang lain dijamin masuk. Pembahasan kita tadi 10 yang dijamin masuk surga. Tapi kalau Bilal itu hadisnya beda. Sama seperti Ukasha bin Muhson. Ukasha bin Muhson itu adalah sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu Ukasha bin Muhson. Maka kita katakan dia masuk surga. Tapi dia tidak termasuk ke dalam 10 yang dikabarkan oleh Nabi SAW masuk ke dalam surga. Yang dikenal dengan istilah al-asyratu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan bahwasanya segala mereka sahabat yang gugur di perang Badar itu semuanya berada di dalam surga. Begitu pula para sahabat yang gugur di perang Uhud, semua mereka di dalam surga. Di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib itu gugur di perang Uhud. Bahkan dia dikatakan sebagai Sayyidus Syuhada, tuannya orang-orang atau pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Itu Hamzah bin Abdul Muttalib. Karena pembahasan kita tadi hanya 10 orang yang disebutkan namanya oleh Nabi SAW. Tapi kalau ditanya apakah Bilal masuk surga, jawabannya Bilal masuk surga. Ya, Bilal itu surganya, yang surga duluan itu sendalnya. Kalau kita apa kita duluan? Yang ada hutangnya ditagih di akhirat nanti itu. Makanya jamaah punya hutang segera dilunasi. Ya, jangan ditunda-tunda. Apalagi yang punya nazar segera dilunasi. Ustaz, kalau nazar dikawin lagi gimana? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.